Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini Ibu akan bahas pelajaran bahasa Indonesia tentang fabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu dan siapkan buku pena 2D ya. Kita sudah memasuki tema 7 subtema 1. Mari kita simak materi untuk hari ini. Pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi atau cerita hayalan. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Bacalah cuplikan berikut ya. Nah, di sini ada contoh cuplikan fabel. Oto si unta terkulai lemas di tengah padang gurun. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara si burung dara si Ot di atas Oto. Oto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat banyak air, ajak Rara. Terima kasih Rara, aku haus sekali. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum air. Nah, berdasarkan cuplikan fabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut adalah Oto, si unta, dan Rara, si burung dara. Nah, berbagai jenis hewan ini juga memiliki sifat dan karakter seperti manusia ya. Kalian ingat, memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Nah, ciri-ciri fabel yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Lalu yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Nah, selanjutnya peristiwa penting dalam fabel. Peristiwa penting dalam fabel yaitu peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami tokoh secara berurutan. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada si pembaca. Setelah kalian mengetahui unsur intrinsik fabel, kalian dapat menentukan isi fabelnya. Lalu setelah itu kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel tersebut dengan bahasamu sendiri dan dengan baik. Nah, selanjutnya isi fabel. Untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh yang ada dalam fabel tersebut dan peristiwa apa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, bacalah fabel secara sungguh-sungguh. Kedua, catat nama tokoh yang ada di dalam fabel. Dan yang ketiga, catat sifat tokoh dalam fabel. Keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh si tokoh. Dan yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, selanjutnya tugas bahasa Indonesia yang harus kalian kerjakan adalah halaman 17 nomor 1 sampai dengan 5 dan halaman 25 muatan bahasa Indonesia. Dikumpulkan hari ini ya. Nanti untuk minggu depan Ibu akan menjelaskan kembali apa itu fabel melalui Google Meet. Oke, kurang lebih Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.